Jadi tindakan yang dilakukan oleh PT Halo Entertainment Indonesia secara nyata telah melakukan pelanggaran hak atas hak moral sehingga telah melakukan pelanggaran atas hak cipta. Nah, oleh karena hal tersebut, saya melalui kuasa hukum saya yakni Kantor Hukum Minola Sebayang and Partners telah melakukan teguran. Jadi kita nggak main untuk preskon aja, tapi kita udah melakukan teguran atau somasi sebanyak 2 kali. Yang pertama, somasi pertama dilakukan pada tanggal 19 Juni 2025. Namun tidak direspon oleh PT Halo Entertainment Indonesia. Somasi kedua pada 4 Juli 2025 dan baru direspon pada tanggal 7 Juli 2025. Itu pun direspon setelah saya menghubungi sahabat saya, mantan manajernya Mike Mohede, dulu namanya Mas Indra. Kebetulan saya masih berhubungan baik. Saya iseng-iseng nanya, Halo Entertainment ini kantornya di mana? Karena saya merasa jangan-jangan surat somasi yang pertama ini alamatnya salah gitu kan. Kan kita bisa aja ngirim dokumen yang alamatnya salah. Tapi ternyata alamatnya benar, dan akhirnya saya ceritalah sama Mas Indra ini melalui WhatsApp. Dimana dalam responnya, setelah saya WA Mas Indra ini, beberapa hari kemudian saya dihubungi oleh bukan pemilik ya, maksudnya mungkin orang dari Halo Entertainment Indonesia, yaitu Pak Bongbong, lewat WhatsApp, dan ternyata responnya mengatakan bahwa mereka akan ngecek apakah itu ada kesalahan atau tidak, dan mereka telah melakukan khilafan atas tindakan tersebut. Nah, namun demikian, sebagaimana kesalahan dari PT Halo Entertainment Indonesia tidak dilakukan hanya sekali, melainkan terjadi kekeliruan di beberapa digital platform. Jadi bukan cuma satu kesalahannya. Jadi ada 3 platform, yaitu tadi YouTube Music, Apple Music, dan Spotify. Sejak 2016 hingga 2025. Sebelumnya kami telah memberikan kesempatan kepada PT Halo Entertainment Indonesia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kami telah memberikan waktu, bahkan telah memberikan kesempatan agar PT Halo Entertainment Indonesia untuk menentukan jadwal untuk bertemu. Nanti ada surat-suratnya yang akan ditunjukkan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun hingga saat ini PT Halo Entertainment Indonesia tidak kunjung menunjukkan itikat baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahwa oleh karena itu, melalui somasi terbuka ini, kami kembali menegur PT Halo Entertainment Indonesia atas tindakannya yang telah melakukan pelanggaran atas hak cipta. Nah, ini perlu saya sampaikan juga, nanti ditambahkan oleh Bang Minola dan Mbak Nadia, bahwa kondisinya pertama kali saya menemukan, ini contohnya dari Apple Music ya. Ini tulisannya performing artist Ryan Bono, lalu composition and lyrics Irwan Simanjuntak. Padahal secara komposisi, aransemen saya juga yang buat, liriknya juga saya yang buat. Jadi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada nama Irwan Simanjuntak di sini. Ini Irwan Simanjuntak juga teman saya gitu. Jadi mungkin ya ini bisa dipertanyakan. Oke, di YouTube Music malah tidak mencantumkan sama sekali nama saya sebagai pencipta di YouTube Music. Terus untuk Spotify, pertama kali saya menemukan ini langsung atas nama Ryan Bono sebagai penulis lagunya. Nah, sementara di YouTube dari Halo Entertainment Indonesia jelas nama saya masih ditulis sebagai pencipta lagu, yaitu Badai Krispati. Lalu setelah ini direspon, beberapa hari setelah surat berbalas kepada kuasa hukum saya, ternyata di digital platform ini sudah diganti namanya menjadi nama saya. Jadi sudah ada langkah untuk mengganti nama tersebut kembali ke nama saya. Artinya memang secara tidak langsung mengakui bahwa ini ada kesalahan dalam memberikan informasi kepada agregator sesuai dengan alasan yang bersangkutan, bahwa mereka
telah menitipkan ini kepada agregator, jadi tidak memasukkan langsung. Namun bagi kami, karena saya juga punya perusahaan rekaman, agregator pasti akan menerima input atau informasi dari yang memberikan metadata. Jadi tidak adalah hal yang mungkin tidak masuk akal ya, tidak logik kalau penginputan data bisa beda dengan informasi. Jadi maksud kami dari respon ini adalah somasi terbuka kepada PT Halo Entertainment Indonesia. Mohon direspon, mohon diklarifikasi, karena sesuai dengan undang-undang dan peraturan bahwa setiap pelanggaran hak moral ada sanksinya. Dan ini bukan saya yang ngomong, tapi undang-undang cipta yang bicara. Nah setelah sebelum ini kita juga pernah ada berurusan ya Bang dengan satu label, dan selesai mereka menanggapi dengan baik tanpa harus ada seperti ini. Kira-kira seperti itu beritanya. Mungkin Bang Minola mau tambah?